Hai guys, belajar yuk. Jadi untuk video kali ini aku mau nyoba jelasin materi tentang perbandingan. Jadi bakal seperti apa videonya, simak sampai akhir ya. Nah, tapi sebelum ke materi utama, aku mau kalian perhatiin ilustrasi ini dulu deh. Jadi untuk contoh yang pertama nih, untuk memperoleh jarak 50 meter, ada suatu roda yang harus berputar sebanyak 150 kali. Jika roda itu menempuh jarak 100 meter, maka roda itu berputar sebanyak 300 kali. Nah, dari sini bisa kita artikan nih, bahwa semakin besar atau semakin tinggi jarak yang ditempuh oleh suatu roda, maka semakin banyak pula atau semakin tinggi pula roda itu berputar. Nah, untuk contoh ilustrasi ini bisa kita sebut dengan perbandingan senilai. Nah, untuk contoh yang kedua nih, apabila ada seekor sapi mampu menghabiskan sekarung pakan dalam waktu 1 jam, ketika jumlah sapinya bertambah menjadi 2, sapi-sapi itu mampu menghabiskan sekarung pakan hanya dalam waktu setengah jam saja. Dari sini bisa kita pahami bahwa semakin tinggi atau semakin naik jumlah sapi, maka waktu yang diperlukan sapi-sapi itu untuk menghabiskan satu karung pakan justru malah menurun. Perbandingan seperti inilah yang kita sebut dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi gitu ya teman-teman konsep dasarnya. Untuk perbandingan yang senilai itu, apabila suatu variabel itu nilainya naik, maka variabel lain yang dibandingkan itu juga ikut naik. Berbeda halnya dengan perbandingan yang berbalik nilai. Apabila suatu variabel itu nilainya naik, justru variabel lain yang dibandingkan itu malah turun. Itulah disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Setelah paham konsep dasar tersebut, kita bisa menyimpulkan nih bahwa perbandingan itu terdapat dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Itu ya. Untuk video kali ini kita mau ngebahas tentang ini nih, perbandingan yang senilai dan perbandingan yang berbalik nilai. Tapi di akhir video nanti aku mau coba sedikit nambahin materi lanjutan atau materi advance tentang perbandingan, yaitu perbandingan apabila ada pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dan perbandingan tentang 3 variabel. Bakal seperti apa videonya, simak terus sampai akhir ya. Apa sih perbandingan senilai itu? Jadi perbandingan senilai ini sering kita sebut dengan perbandingan lurus atau berbanding lurus. Nah, untuk mengetahui apakah perbandingan ini senilai atau bukan, itu ada sedikit pemahaman dasarnya nih. Misal di sini aku ada dua variabel ya, yaitu variabel A dan variabel B. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, apabila nilai suatu variabel itu naik, maka variabel lain yang dibandingkan itu juga akan naik. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu variabel itu nilainya turun, maka variabel yang dibandingkan itu juga akan ikut turun. Itulah yang disebut senilai. Jadi sama-sama naik atau sama-sama turun gitu ya. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya mungkin ya, biar kita makin paham dan makin ngerti nih tentang perbandingan senilai. Jadi di sini ada dua ekor kambing. Dua ekor kambing yang dapat menghabiskan 30 kg pakan dalam waktu sehari. Berapakah jumlah pakan yang diperlukan apabila terdapat 4 ekor kambing? Di sini kita tahu secara umum bahwa kalau semakin banyak jumlah kambing, otomatis jumlah pakannya juga akan bertambah kan? Itulah yang dinamakan senilai. Ada satu variabel yang nilainya naik, maka variabel lain juga ikut naik. Nah, jadi untuk rumus perbandingan senilai ini bisa kita tulis menjadi seperti ini nih. Misal A1 itu sama dengan B1 berbanding dengan A2 dibagi dengan B2. Jadi ini rumus bakunya ya, rumus tetapnya ya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, dari rumus ini bisa kita terapkan ke soal di bawah ini nih. Di sini terdapat 2 ekor kambing. 2 ekor kambing mampu menghabiskan 30 kg pakan. Oke.
berapakah jumlah pakan yang diperlukan apabila terdapat 4 ekor kambing? Nah, di sini dicari X. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, bahwa ini bisa kita coret jadi 2. Ketemulah X sama dengan 2 kali 30, yaitu 60 kg pakan. Sama-sama naik kan, kambingnya naik dari 2 menjadi 4, dan pakannya juga ikut naik dari 30 kg menjadi 60 kg. Jadi itu teman-teman, untuk perbandingan yang senilai. Nah, kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Jadi seperti apa sih perbandingan berbalik nilai? Jadi aku misalkan ada 2 variabel lagi ya, ada variabel A dan variabel B. Berbeda dengan perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai ini apabila suatu variabel itu nilainya naik, variabel lain yang dibandingkan itu justru malah turun. Dan juga sama halnya dengan apabila suatu variabel pertama itu nilainya turun, maka variabel lain yang dibandingkan itu justru malah naik atau bertambah besar. Jadi seperti itu teman-teman. Inilah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk rumusnya, rumus bakunya itu seperti ini nih. Kalau yang perbandingan senilai tadi itu A1 sama dengan B1 per A2 per B2, itu untuk perbandingan yang senilai ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu seperti ini rumusnya. A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Nah, ini rumus bakunya nih teman-teman, bisa kalian catat ya. Umumnya, perbandingan berbalik nilai ini ada kaitannya nih sama subjek atau orang yang melakukan suatu kegiatan dengan waktu. Nah, biasanya ada 2 variabel ini nih, antara subjek atau benda yang melakukan kegiatan dengan waktu. Kita langsung ke contoh soal aja nih, biar kita bisa paham konsep dasar tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini ada 4 ekor kambing yang dapat menghabiskan 1 karung pakan hanya dalam waktu 1 jam. Berapakah waktu yang diperlukan oleh 2 ekor kambing untuk menghabiskan 1 karung pakan? Dari soal ini kita masukkan aja ke rumusnya yang ini nih. Jadi A1-nya itu adalah 4 ekor kambing, dapat menghabiskan 1 karung pakan dalam waktu 1 jam. Itu sama dengan 2 ekor kambing, dan yang ditanya adalah waktunya atau X. Dari sini kita bisa tahu nih, kita bisa coret-coret 4 dengan 2, sisa 2. Dan ketemulah X sama dengan 2 jam. Nah, di sini dari sisi kambing itu nilainya menurun, dan dari sisi waktu itu justru malah meningkat, naik. Itulah perbandingan berbalik nilai. Jadi gitu ya teman-teman, untuk perbandingan yang senilai dan perbandingan yang berbalik nilai. Kita masuk ke materi tambahan nih. Jadi di sini ada materi tentang perbandingan pekerjaan bersama-sama. Nah, apa sih maksudnya? Biasanya soal seperti ini itu menanyakan berapa lama pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sendiri, tapi sekarang malah dikerjakan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih yang memiliki perbedaan dalam kecepatan menyelesaikan sesuatu. Mungkin soal ini agak sedikit sulit ya kalau dikerjakan pakai logika biasa. Nah, jadi ada rumusnya seperti ini nih, yaitu 1 per T total sama dengan 1 per TA plus 1 per TB. Nah, seperti ini nih. Nah, biasanya soal ini juga sering terdapat dalam ujian kedinasan, ujian UTBK, kemudian ujian CPNS. Soal-soal ini tuh sering banget muncul. Jadi, ini juga merupakan ilmu penting juga sih menurutku. Kita langsung ke contoh penerapannya aja ya, biar kita bisa paham apa yang aku maksud dengan rumus ini. Jadi di sini ada soal, Andi dapat mengecat tembok dalam waktu 60 menit, sedangkan Budi itu dapat mengecat tembok dalam waktu 30 menit. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat tembok apabila mereka bekerja bersama-sama? Nah, masih banyak orang-orang tuh ngerjainnya tuh seperti ini nih, yaitu mereka sebenarnya bekerja sendiri-sendiri. Awalnya, si Andi dapat mengecat 60 menit, dan kemudian si Budi dapat mengecat dalam waktu 30 menit. Banyak orang-orang itu ngerjainnya tuh gini, 60 ditambah 30 dibagi 2.
Jadi mereka waktu bekerja bersama-sama itu selama 45 menit. Nah, itu salah ya teman-teman. Masih banyak pemahaman yang keliru tentang pekerjaan seperti ini. Jadi gimana yang benar? Jadi seperti ini. Kita masukin ke rumus bakunya ini. Untuk mencari waktu total, tinggal kita masukkan rumusnya. 1 per T total sama dengan 1 per waktu Andi, yaitu 60 menit, ditambah dengan 1 per waktu Budi, yaitu 30 menit. Di sini ketemu 1 per T total sama dengan, ini samakan 60, berarti 1 ditambah 2, 3 per 60. Di sini tinggal kita balik ya, T totalnya tinggal kita balik, ini juga tinggal kita balik. Ketemulah T total pengerjaan apabila mereka bekerja bersama-sama, yaitu 60 dibagi 3 selama 20 menit. Nah, jadi seperti ini pengerjaan yang benar. Itu teman-teman untuk pengerjaan yang dilakukan bersama-sama. Oke, semoga paham ya. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan 3 variabel. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perbandingan 3 variabel? Jadi di sini menurut pengalamanku sendiri ya, aku sering kali menemukan soal-soal perbandingan yang terdapat 3 variabel yang berbeda. Di sini bisa aku tulis seperti ini nih. O, S, dan T. Apa sih maksudnya O, S, dan T? Jadi O di sini itu maksudnya objek ya, atau benda yang dikenai pekerjaan. Sedangkan T di sini itu adalah time atau waktu, dan S itu adalah subjek atau benda yang melakukan kegiatan. Kalau objek tadi kan benda yang dikenai kegiatan, maka subjek ini adalah benda yang melakukan kegiatan. Nah, untuk rumusnya itu simple, yaitu di sini O per S kali T sama dengan O per S kali T. Ini O1, S1, T1, O2, S2, dan T2. Cuman seperti ini. Gimana penerapannya? Kita langsung ke soal aja ya, biar kita lebih paham. Di suatu kandang terdapat 100 kg pakan yang dapat dihabiskan oleh 20 ekor kambing dalam waktu 3 jam. Nah, berapa sih waktu yang diperlukan untuk menghabiskan 50 kg pakan apabila terdapat 30 ekor kambing? Nah, di sini ada 3 variabel nih ya. Di sini ada pakan, di mana di sini berperan sebagai objek. Kemudian kambing di sini berperan sebagai subjek. Tentu waktu di sini sebagai time ya. Nah, ada 3 ya. Jadi di sini cara pengerjaannya tuh sebenarnya simple. Tinggal kita masukin aja ke rumus bakunya ini. Objek satunya yaitu ada 100 kg pakan dibagi dengan subjek pertama yaitu 20 ekor kambing. Dan dalam waktu 3 jam. Maka untuk menghabiskan 50 kg pakan untuk 30 ekor kambing itu bisa dalam waktu, katakan di sini X. Di sini bisa kita langsung coret-coret nih. Di sini 0 dengan 0, 0 dengan 0, 3 dengan 3, 10 dengan 2, ini sisa 5. 5 bisa kita coret dengan 5 juga. Nah, ketemulah X itu sama dengan nilainya 1 jam. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Materi perbandingan kita kali ini. Semoga apa yang aku jelasin di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jangan lupa yang paling utama klik tombol subscribe-nya ya, biar aku makin semangat lagi nih buat materi-materi yang lain. Mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.